Kali ini Mami Noah dalam segmen Lepas Daster akan berbincang-bincang sedikit, memberikan informasi sedikit seputar dunia kesehatan. Tapi kali ini Mami Noah akan kasih yang ringan-ringan saja. Ini tentang kasus Mami Noah yang akhirnya ini menerima permintaan pemeriksaan USG testis. Jadi kali ini Mami Noah akan bercerita tentang andesensus testis, kasus andesensus testis pada anak. Jadi andesensus testis merupakan salah satu kelainan genital atau kelainan endokrin hormonal pada anak laki-laki. Nah, jadi normalnya begini ya, sahabat Noah Family di rumah. Jadi ini testis ini harusnya kan pada umur kehamilan waktu di dalam kandungan ibunya. Jadi harusnya testis itu akan mulai turun. Jadi dari umur kehamilan 25 sampai 35 minggu. Jadi harapannya pada saat bayinya sudah lahir, testisnya sudah ada di dalam skrotum. Nah, jadi pada kasus andesensus testis ini ternyata pada saat lahir testisnya nggak ada di skrotum. Nah itu bisa kan, testis itu ada dua. Jadi bisa satu saja atau bisa dua-duanya yang tidak turun. Nah jadi karena ada hubungan dengan pada saat dia di dalam kandungan itu yang harusnya dia turun 25 minggu sampai 35 minggu. Nah coba kalau misalnya berarti bayi lahir sebelum waktunya ya bisa aja mengalami resiko ya, karena harusnya dia masih proses turun, mungkin pada saat lahir dia belum turun. Jadi oleh karena itu pada literatur itu sekitar 20-30% bayi prematur bisa beresiko terjadinya andesensus testis. Nah, kalau jadi pertanyaan sahabat Noah Family di rumah, dok, kalau misalnya anak yang cukup bulan bisa nggak sih? Nah, dalam penelitian itu bisa, jadi sekitar ya 3-5% itu anak yang dengan cukup bulan itu bisa beresiko andesensus testis. Nah, sekarang jadi pertanyaan, dok, kira-kira cuma karena masalah lahir prematur dan tidak prematur ya? Dalam penelitian ada juga yang mengatakan kalau lahirnya berat badan, lahirnya rendah ya bisa juga beresiko. Jadi kebanyakan anak-anak yang lahirnya berat badan, lahirnya rendah itu lebih beresiko dibandingkan dengan anak-anak yang cukup bulan ya. Jadi di atas katanya yang kalau dari 900 gram itu wow, hampir ada yang hampir 100%, ada juga yang ya di bawah itu. Tapi dengan adanya 2.700 sampai di atas 3.000 itu ya resikonya makin rendah, bahkan sampai 8% ya. Jadi artinya dengan peningkatan berat badan itu katanya menurunkan resiko terjadinya andesensus testis. Itu berdasarkan data statistik ya, ada berbagai penelitian pasti akan berbeda-beda. Nah, jadi sekarang sahabat Noah Family bertanya, dok, kenapa sih? Apa sih penyebab daripada andesensus testis ini? Kenapa sih sampai testis itu tidak turun? Nah, itu ada hubungannya ya walau secara mekanis maupun ada keterlibatan dari hormonal. Nah, hormon apa saja sih dok yang bisa mempengaruhi andesensus testis ini? Ya hormonal ada beberapa ya yang mempengaruhi, antara lain adalah ini ya, Mami Noah sampaikan, stimularian hormon, AMH, androgen, kemudian insulin-like 3, kemudian estradiol, kemudian LGR8, kemudian genitofemoral nerve, kemudian calcitonin gene-related peptide atau CGRP. Nah, sahabat Noah Family itu ribet sekali ya, Mami Noah yang sampaikan hormon-hormon itu seribet ya, dengarnya sudah berat. Tapi itu informasinya ya. Nah, sekarang penyebab utama cryptorchidismus atau andesensus testis itu apa sih? Nah, itu adanya defek sekresi dari androgen. Jadi, defek sekresi androgen pada fase prenatal, baik sekunder yang disebabkan oleh stimulasi gonadotropin hipofisis maupun karena rendahnya produksi gonadotropin plasenta. Begitu sahabat Noah Family di rumah ya. Nah itu salah satu penyebabnya.
Nah, kalau dokter bilang sekarang gimana dok kalau untuk diagnosanya? Ya diagnosanya itu ya tentu dalam anamnesis, pemeriksaan fisik, nanti dokter akan meraba ya dari pinggir panggul, kemudian akan ditelusur sampai selangkang, sampai pada skrotum, nanti diraba apakah ada testis yang bentukan testis yang tidak pada tempatnya. Jadi nanti dokter itu akan meraba. Nah, jadinya testis itu ada yang palpable bisa teraba, ada yang tidak palpable. Nah, dok, jadi sebenarnya bisa di mana aja sih tempatnya selain di skrotum? Ya, tempatnya ada di bisa aja di preskrotal di bagian atasnya, kemudian bisa di selangkang di inguinal, atau bisa juga di intraabdominal atau di dalam perut. Ya, begitu sahabat Noah Family di rumah. Nah, sekarang kalau misalnya tidak teraba, terus apa? Gimana sih dok? Nah, kalau tidak teraba nanti tentunya ada pemeriksaan penunjang ya. Jadi ya, apakah teraba atau tidak teraba, tapi kalau tidak ada pada tempatnya ya bisa aja ada pemeriksaan penunjang ya. Pemeriksaan penunjang ya bisa dengan, kalau ada yang literal bilang gold standarnya apa sih? Gold standarnya pakai fluoroskopi. Tapi ya kalau bisa juga dengan ultrasonografi, bisa MRI, atau bisa ya CT scan. Tapi jadi masing-masing ini modalitas ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi sensitivitas, spesifisitas dan sensitivitasnya itu berbeda-beda ya. Jadi itu kalau misalnya dalam penegakan diagnosa, atau dengan pemeriksaan laboratorium dengan pemeriksaan hormonal. Seperti itu sahabat Noah Family di rumah. Jadi kalau misalnya pada saat pasien datang nanti bertanya, dok, kira-kira mau testis ini bisa turun nggak ya walaupun dia sudah lahir ini tidak turun? Harapannya sampai 6 bulan itu dia bisa turun secara spontan. 3 bulan dia sudah turun secara spontan. Nah, kalau misalnya, dok, sudah 6 bulan ini belum turun bagaimana? Apalagi sudah sampai mau 2 tahun ini, 1 tahun ini belum turun, gimana? Nah, kalau pada kasus-kasus seperti itu, jadi logikanya seperti ini ya sahabat Noah Family di rumah. Segala sesuatu yang bukan pada tempatnya itu akan rusak. Jadi termasuk testis ini ya, Tuhan sudah menciptakan lokasinya di skrotum ya, kanan kiri. Nah, kalau tidak di situ berarti ada efeknya nanti. Nah, jadi harapannya dari penelitian-penelitian, harapannya sebelum usia 1 tahun, jadi pada saat 6 sampai 12 bulan itu, kalau misalnya dia belum turun, nah itu akan ada intervensi. Intervensinya apa? Baik terapi hormonal maupun operasi, seperti itu. Nah, operasi tujuannya supaya apa? Supaya dia ditempatkan pada tempatnya di skrotum. Nah, kenapa sih dok harus dioperasi dan diletak? Ya iya, kalau tidak pada tempatnya berarti rusak. Kenapa sih? Bisa apa? Bikin apa sih? Nah, bisa bikin infertilitas atau mengganggu kesuburan laki-laki, atau bisa menyebabkan tumor. Jadi, atau ada penelitian yang mengatakan bahwa bisa ada torsion, itu bahasa-bahasa kedokteran ya. Jadi itu sahabat Noah Family di rumah. Jadi intinya pada kasus ada sensus testis ya, peranan radiologi itu memang kalau disesuaikan dengan kondisi. Kalau palpable atau bisa teraba, dokternya bisa langsung raba, mungkin aja dia tidak meminta pemeriksaan penunjang ya, seperti pemeriksaan radiologi. Tapi kalau agak meragukan dengan kondisi pemeriksaan misalnya fluoroskopi belum memungkinkan untuk dilakukan, kan bisa dilakukan dengan pemeriksaan radiologi ya. Salah satunya itu USG, yang seperti yang permintaan yang Mami Noah kerjakan ya di sini ya. USG skrotum, USG testis, dan nanti Mami Noah akan lihat, laporkan, ini testisnya tidak ada pada skrotum, apakah cuma 1 atau dua-duanya tidak ada? Kalau misalnya itu di mana letaknya? Telusur, nanti di perjalanannya harusnya di jalannya ada enggak? Kalau misalnya ada di inguinal atau di selangkang, atau kalau di preskrotalnya, atau misalnya di dalam perut. Nah, itu kalau sudah di dalam perut, intraabdominal, itu lebih susah lagi. Sensitivitas dan spesifitas dari modalitas itu mulai menurun.
Jadi itu yang kadang-kadang bisa ya false positif, bisa itu ya menurun ya, spesifitas dan sensitivitasnya menurun. Jadi ya pemeriksaan yang lebih bagus lagi apa ya, MRI. Tapi MRI kan susah dapatnya, kemudian mahal. Jadi ya itu salah satunya yang salah satu pertimbangan pemeriksaan penunjang seperti itu. Nah, kalau mau cari tahu ya sahabat No Family di rumah, dok coba tunjukkan yang mana sih contohnya ya, ini ya Mami No. Contoh kan yang ini contoh gambar USG testis yang ada pada inguinal. Jadi itu di luar skrotum. Nah, yang ini coba ya bandingkan dengan yang ada di dalam skrotum. Nah, kalau gambaran MRI-nya gimana? Ini coba lihat, ini gambaran MRI-nya seperti ini. Testisnya ada di lokasi di mana ya? Bukan di skrotumnya, sahabat No Family di rumah. Jadi ini saja sahabat No Family di rumah yang Mami No share. Ya tidak terlalu banyak ya, tapi minimal kalau yang kita yang belum pernah tahu, belum pernah membaca atau belum pernah nonton informasi ini ya sedikit-sedikit bisa ada tambahan lah pengetahuan tentang andesensus testis. Jadi kelainan endokrin dan genital pada anak laki-laki. Jadi skrotum testisnya tidak pada skrotumnya. Nah, sampai usia 3 bulan kalau dia belum turun juga ke skrotum, belum pada tempatnya, berarti nanti sudah ada intervensi dari dokter, apakah itu dengan terapi hormonal maupun dengan operasi. Katanya lebih baik itu di bawah 2 tahun. Jadi semakin cepat dilakukan operasi, diletakkan pada tempatnya, itu semakin baik untuk mengurangi resiko karena berhubungan dengan kesuburan dan resiko terjadinya tumor. Nah, begitu sahabat No Family di rumah. Jadi ya pemeriksaan yang paling bagus yaitu dengan fluoroskopi. Kemudian kalau untuk permintaan radiologi, kalau memungkinkan bisa dengan USG, dengan MRI. Jadi itu nanti tergantung daripada dokternya, dokter anaknya atau dokter bedahnya, apakah memerlukan pemeriksaan tambahan. Seperti sahabat No Family yang di rumah. Jadi harapannya buat kita petugas kesehatan ya, orang tua di rumah juga, nanti pas bayi baru lahir boleh dong diperiksa, cek-cek ke skrotumnya, testisnya ada enggak. Jadi nanti diraba, kalau ada testisnya oh berarti aman ya. Kadang-kadang karena semakin cepat dideteksi semakin cepat untuk dilakukan intervensi. Fungsinya juga kan tentunya dapat dijaga. Oke, sahabat No Family rumah, itu aja yang ini saja yang akan Mami No share. Ya, moga-moga bermanfaat. Jika dirasakan bermanfaat, boleh dong subscribe yang belum subscribe. Kemudian kalian boleh komentar-komentar aja. Kita ya bebas-bebas aja, bisa komentar apa aja, atau misalnya bisa kasih ide kira kasus apa yang bisa Mami No share lagi buat sahabat No Family rumah. Kalau belum tekan lonceng notifikasi, monggo silakan boleh, biar dapat diingatkan jika ada video-video baru dari No Family. Oke, ini saja. Salam sehat selalu dari No Family. Semoga bermanfaat. God bless.